Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez lanjutkan dominasi, rebut pole position di GP Argentina 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya di MotoGP 2025 dengan meraih pole position di Grand Prix Argentina. Setelah mendominasi sesi latihan dan mencetak lap record dengan Desmosedici GP24, pembalap asal Spanyol ini sukses mengamankan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Termas de Rio Hondo. Hasil ini semakin mempertegas bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan, meski baru bergabung dengan Ducati musim ini. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez sudah menunjukkan performa luar biasa. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24, ia berhasil mencatat waktu terbaik di 2 sesi latihan bebas pada hari Jumat. Kecepatannya yang konsisten membuat banyak pihak mulai menganggapnya sebagai favorit kuat untuk meraih pole position dan bahkan kemenangan di balapan utama. Pada FP1, Marquez mencatat waktu tercepat 1 menit 37,295 detik, unggul 0,135 detik dari Fabio Di Gia yang berada di posisi kedua. Hal ini menandakan bahwa adaptasi Marquez dengan motor Ducati berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan lebih baik dibandingkan Francesco Bagnaia yang sudah lebih lama menggunakan motor yang sama. Kepiawaian Marquez dalam mengendalikan Desmosedici GP24 terlihat jelas. Bahkan ketika hampir mengalami insiden di tikungan 5. Dengan refleks yang luar biasa, ia berhasil menghindari kecelakaan dan tetap mempertahankan kecepatannya. Kepala tim Ducati, Davide Tardozzi, memuji performa Marquez. Marc membawa energi dan kecepatan yang luar biasa. Kami melihat sesuatu yang istimewa darinya di setiap sesi, ungkap Tardozzi. Saat sesi kualifikasi tiba, Marquez kembali menunjukkan kehebatannya. Dengan kondisi lintasan yang sempurna, ia mencatat waktu 1 menit 36,917 detik, yang bukan hanya cukup untuk meraih pole position, tetapi juga menjadi rekor baru di sirkuit Termas de Rio Hondo. Catatan waktu ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Marquez sendiri bersama Honda sejak 2014. Marquez mengungguli Alex Marquez, adiknya sendiri, yang harus puas start dari posisi kedua, sementara Johan Zarco melengkapi barisan depan di posisi ketiga. Francesco Bagnaia, sang juara 2 kali, mengalami sesi kualifikasi yang sulit dan hanya bisa start dari posisi keempat, sebuah hasil yang mengecewakan bagi pembalap utama Ducati tersebut. Dalam wawancara setelah kualifikasi, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat nyaman dengan motor Ducati. Saya merasa ini adalah akhir pekan yang sempurna sejauh ini. Sejak latihan bebas pertama, saya sudah merasakan bahwa motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya. Kami tahu akan ada persaingan ketat, tapi saya sangat percaya diri menghadapi balapan besok, kata Marquez. Hasil yang diraih di Argentina ini semakin mempertegas dominasi Marquez di awal musim MotoGP 2025. Sebelumnya, ia juga tampil impresif di GP Thailand, di mana ia berhasil meraih kemenangan perdananya bersama Ducati pabrikan. Dengan performa yang konsisten seperti ini, Marquez kini menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Meskipun baru pertama kali mengendarai Desmosedici GP24, Marquez tampak jauh lebih cepat dalam beradaptasi dibandingkan pembalap lain yang pernah mengendarai GP24 lebih dulu. Beberapa analis MotoGP bahkan mulai membandingkan performanya dengan era kejayaannya bersama Repsol Honda, di mana ia mendominasi MotoGP selama hampir 1 dekade. Namun, meskipun Marquez tampak sangat kuat, persaingan musim ini tetap ketat. Alex Marquez dari tim Gresini Ducati, serta Fabio Di Gia dari tim Pertamina Enduro, juga menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Kedua pembalap ini bisa menjadi ancaman bagi Marquez di balapan utama nanti. Dengan pole position di tangan, Marquez tentu menjadi favorit utama untuk memenangi balapan di GP Argentina. Namun, balapan utama tidak akan mudah baginya. Cuaca juga bisa menjadi faktor penentu dalam balapan nanti. Perakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan hujan pada hari Minggu, yang bisa mengubah strategi balapan secara drastis. Jika hujan turun, Marquez harus lebih berhati-hati karena kondisi trek yang basah bisa membuat situasi menjadi tidak terduga. Start dari posisi keempat tentu bukan hasil yang ideal, terutama mengingat betapa kompetitifnya grid MotoGP saat ini. Namun, sebagai juara 2 kali, Bagnaia tetap memiliki peluang jika ia bisa memanfaatkan strategi balapan dengan baik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan,
Marquez tetap percaya diri menghadapi balapan utama. Dengan pengalaman dan mentalitas juara yang dimilikinya, ia tahu bagaimana cara mengelola tekanan dan memaksimalkan potensi motornya. Jika ia berhasil memenangkan GP Argentina, itu akan menjadi kemenangan kedua berturut-turut bagi Marquez musim ini dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Bagi para penggemar MotoGP, aksi Marquez di lintasan tentu menjadi salah satu tontonan yang paling dinantikan. Setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan masa sulit, kini ia kembali ke puncak performanya dan siap memberikan pertunjukan luar biasa di setiap balapan. Dengan hasil kualifikasi yang mengesankan dan dominasi sejak latihan bebas, semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Akankah ia bisa mengubah pole position menjadi kemenangan di GP Argentina? Kita tunggu aksi serunya di balapan utama. Marc Marquez tak terbendung di sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Desmo Sedici GP24 di tangannya melaju sangat kencang. Sirkuit Termas de Rio Hondo kembali menjadi saksi kehebatan Marc Marquez. Setelah tampil gemilang pada sesi free practice 1, FP1, Marquez kembali membuktikan dominasinya dengan menjadi yang tercepat di sesi latihan berikutnya. Desmo Sedici GP24 di tangannya melaju dengan kecepatan luar biasa, sulit dibendung oleh para pesaingnya. Performa impresif ini semakin mempertegas status Marquez sebagai penantang serius dalam perebutan gelar MotoGP 2025. Pada sesi free practice 1, Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa sejak awal. Dengan catatan waktu 1 menit 38,937 detik, ia berhasil mengungguli para rivalnya, termasuk Johan Zarco, LCR Honda, dan Alex Marquez, Gresini Racing. Kecepatan ini menjadi bukti bahwa Marquez telah beradaptasi dengan sempurna dengan Ducati Desmo Sedici GP24 yang baru dikendarainya musim ini. Keunggulan ini tidak datang dengan mudah. Marquez harus menghadapi trek yang memiliki karakteristik unik dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus yang panjang. Namun, berkat pengalaman serta gaya balap agresifnya, ia mampu menaklukkan tantangan ini dan keluar sebagai pembalap tercepat. Jika FP1 dianggap sebagai kejutan, maka sesi latihan berikutnya menjadi bukti bahwa dominasi Marquez bukan kebetulan. Di sesi praktis MotoGP Argentina, ia kembali mencatat waktu terbaik, mengukuhkan posisinya sebagai pembalap yang harus diwaspadai. Kecepatan Marquez tidak hanya berasal dari kemampuannya mengendalikan motor, tetapi juga dari peningkatan beberapa penyesuaian yang dilakukan Ducati pada Desmo Sedici GP24. Motor ini dikenal memiliki tenaga besar dan aerodinamika canggih, yang membuatnya sangat kompetitif di trek cepat, seperti Termas de Rio Hondo. Banyak analis MotoGP menilai bahwa Marquez kini berada dalam performa terbaiknya setelah beberapa musim yang penuh tantangan bersama Honda. Kini, dengan motor yang lebih kompetitif, ia memiliki peluang besar untuk kembali merebut gelar juara dunia yang terakhir ia raih pada 2019. Sementara Marquez melesat tak terbendung, rival utamanya, Francesco Bagnaia, justru kesulitan. Juara dunia bertahan ini hanya mampu menempati posisi ke-16 pada FP1, sebuah hasil yang jauh dari harapan. Bagnaia, yang tetap setia bersama tim pabrikan Ducati, terlihat belum menemukan setelan terbaik untuk motornya. Beberapa analis menyebut bahwa perubahan kecil pada karakteristik Desmo Sedici GP24 mungkin menjadi faktor yang membuatnya kesulitan beradaptasi. Selain Bagnaia, beberapa pembalap lain juga harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari Marquez. Alex Marquez, yang juga menggunakan Ducati, mencoba menempel kecepatan Marquez tetapi masih tertinggal beberapa per 10 detik. Sementara itu, Jack Miller dari Pramac Yamaha dan Pedro Acosta dari KTM masih berusaha mencari ritme terbaik mereka di sirkuit Argentina. Adaptasi Marquez dengan Desmo Sedici GP24 berjalan mulus, bahkan lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Ducati membuat keputusan besar untuk tidak banyak mengubah desain Desmo Sedici GP24 dari versi sebelumnya yang sukses di musim 2024. Meskipun ada risiko para rival bisa mengejar ketertinggalan, mereka yakin bahwa dengan Marquez sebagai pembalap utama, mereka memiliki keuntungan besar. Strategi ini sejauh ini terbukti berhasil. Dengan Marquez yang tampil dominan di sesi latihan, Ducati kini semakin percaya diri menghadapi sisa musim ini. Tim pabrikan asal Italia itu juga mendapatkan keuntungan,
karena memiliki banyak pembalap yang menggunakan motor mereka, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak data guna pengembangan motor. Termas de Rio Hondo bukanlah sirkuit yang asing bagi Marquez. Salah satu yang paling dikenang adalah insiden dengan Valentino Rossi pada 2018. Namun, Marquez kini kembali ke Termas de Rio Hondo dengan misi yang berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang kontroversi, hanya fokus untuk memenangkan balapan dan membuktikan bahwa ia masih berada di puncak dunia MotoGP. Bagi para penggemar Marquez, melihatnya kembali dominan di Argentina membawa kembali kenangan masa kejayaannya bersama Honda. Namun kali ini, ia bukan lagi bagian dari tim Jepang tersebut, melainkan membela panji Ducati dengan penuh keyakinan. Dengan performa luar biasa di sesi latihan, Marquez kini menjadi favorit utama untuk meraih kemenangan di MotoGP Argentina. Namun, tantangan sebenarnya baru akan dimulai saat sesi kualifikasi dan balapan utama berlangsung. Beberapa faktor yang masih harus diperhatikan oleh Marquez dan tim Ducati antara lain, yaitu kondisi cuaca yang bisa berubah-ubah. Jika hujan turun, strategi balapan bisa berubah drastis. Selain itu, persaingan dengan tim lain juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Namun, jika melihat performa sejauh ini, Marquez berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan keduanya di Argentina bersama Ducati. Jika berhasil, ini akan menjadi bukti yang semakin nyata bahwa keputusan Ducati merekrut Marquez adalah pilihan tepat. Penampilan gemilang Marc Marquez di sesi latihan MotoGP Argentina menegaskan bahwa ia masih menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Adaptasinya yang cepat dengan Ducati Desmosedici GP24, ditambah dengan kecepatan luar biasa yang ditunjukkannya, membuatnya menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan. Marc Marquez dominasi FP1 MotoGP Argentina 2025. Langsung maksimalkan Desmosedici GP24. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Grand Prix Argentina 2025, pembalap tim Ducati Lenovo itu tampil luar biasa dan mencatatkan waktu tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24, Marquez langsung memaksimalkan potensi motornya, menunjukkan performa dominan yang mengungguli para pesaingnya. Hasil ini semakin menguatkan status Marquez sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjuarai MotoGP musim 2025. Setelah kemenangan ganda di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand, ia kini mengincar podium tertinggi di Argentina, sirkuit yang sudah 3 kali ia taklukkan dalam karirnya. Bagi penggemar MotoGP di Argentina, kehadiran Marquez tahun ini menjadi momen spesial. Pasalnya, ia terakhir kali memenangkan balapan di sirkuit Termas sudah sejak 2019 yang lalu. Kini, ia kembali dengan semangat baru, membawa motor terbaik di grid MotoGP, dan tampak siap untuk mengulang kesuksesannya di sirkuit ini. Para penggemar di tribun sirkuit Termas de Rio Hondo langsung menyambut antusias saat Marquez memasuki lintasan dalam sesi FP1. Sorakan dan tepuk tangan terdengar setiap kali ia melintas, menandakan betapa mereka merindukan aksi sang juara dunia 8 kali itu. Begitu sesi FP1 dimulai, Marquez langsung menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia tidak butuh waktu lama untuk menemukan ritme terbaiknya di lintasan. Dan dalam beberapa putaran, ia sudah menempati posisi teratas dalam daftar pembalap tercepat. Catatan waktunya 1 menit 38,937 detik menjadi yang terbaik dalam sesi ini, mengungguli Johan Zarco dari Honda, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,026 detik. Sementara itu, adik kandungnya, Alex Marquez Ducati Gresini, harus puas di posisi ketiga, masih terpaut 0,468 detik dari Marquez. Kunci kecepatan Marquez di FP1 ini terletak pada pemilihan ban dan setelan suspensi yang tepat. Ducati dan tim teknisnya tampaknya sudah mempersiapkan motor dengan sangat baik, memberikan keseimbangan sempurna antara akselerasi di trek lurus dan stabilitas di tikungan cepat. Saya merasa sangat nyaman dalam sesi ini. Ducati GP24 benar-benar luar biasa di sini. Kami berhasil menemukan setup yang tepat untuk memaksimalkan potensi motor. Trek ini selalu menyenangkan, dan saya siap untuk akhir pekan yang hebat, ujar Marquez dalam wawancara pasca sesi FP1. Kecepatan Marquez di FP1 tidak datang secara kebetulan.
Ada beberapa faktor yang membuatnya begitu dominan. Alasan pertama adalah keahlian Marquez yang bisa adaptasi cepat dengan Ducati GP24. Sejak pertama kali mengendarai motor Desmosedici GP24, Marquez langsung merasa cocok. Keunggulan Ducati di area akselerasi dan pengereman sangat sesuai dengan gaya balap agresifnya, sehingga ia bisa memaksimalkan potensi motornya sejak awal musim. Yang kedua, pengalaman dan kepercayaan diri Marquez di Argentina. Marquez sudah 3 kali menang di sirkuit Termas de Rio Hondo, yakni pada tahun 2014, 2016, dan 2019. Ia tahu bagaimana menghadapi tantangan lintasan ini dan memanfaatkan titik-titik kunci di sirkuit untuk mendapatkan waktu terbaik. Faktor ketiga adalah mentalitas juara yang dibawanya. Setelah beberapa tahun penuh tantangan akibat cedera dan keterbatasan motor Honda, kini Marquez kembali dalam performa terbaiknya. Ia terlihat lebih percaya diri dan lapar akan kemenangan, yang menjadi faktor penting dalam kompetisi MotoGP. Dan untuk yang terakhir, yakni strategi pemilihan ban yang tepat. Kondisi lintasan Argentina seringkali berubah-ubah karena debu dan pasir yang terbawa angin. Marquez tampaknya sudah memprediksi hal ini dengan memilih ban yang memberikan grip optimal di kondisi trek yang belum sempurna. Meskipun Marquez dominan di FP1, para rivalnya tidak akan tinggal diam. Beberapa nama yang bisa menjadi ancaman dalam perebutan pole position dan kemenangan di Argentina antara lain yaitu adik kandungnya sendiri, yang kini juga tampil solid dengan Ducati GP24, dan Francesco Bagnaia, juara 2 kali bersama Ducati. Dengan performa Marquez yang begitu kuat, pertarungan di sesi kualifikasi dan balapan utama akhir pekan ini dipastikan akan sangat menarik. Sejauh ini, semua tanda mengarah pada kemungkinan kemenangan Marquez di Argentina. Kecepatannya di FP1, pengalamannya di sirkuit ini, serta keunggulan Ducati GP24 membuatnya menjadi favorit utama. Namun, seperti yang selalu terjadi di MotoGP, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Balapan utama pada hari Senin dini hari akan menjadi ujian sebenarnya bagi Marquez dan Ducati. Gigi Dalinya lebih percayakan pada Marc Marquez. Incar rekor kemenangan beruntun, Ducati siap lampaui rekor Honda. Marc Marquez membuka musim MotoGP 2025 dengan kemenangan gemilang di sirkuit internasional Chang, Thailand. Kemenangan ini bukan sekadar podium pertama musim ini, tetapi juga memperpanjang rekor kemenangan Ducati secara beruntun. Dengan hasil ini, Ducati kini mengoleksi 19 kemenangan berturut-turut, semakin mendekati rekor 22 kemenangan beruntun yang pernah dicatatkan oleh Honda pada musim 1997 hingga 1998. Kemenangan Marquez langsung disambut dengan antusias oleh bos Ducati, Gigi Dalinya, yang secara terbuka menyatakan harapannya agar Marquez bisa membawa Ducati ke level yang lebih tinggi dan menciptakan sejarah baru. Setelah bertahun-tahun melihat Honda mendominasi MotoGP, kini Ducati berada di puncak kejayaannya, dan mereka bertekad untuk mempertahankan supremasi ini selama mungkin. Yang membuat kemenangan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Marquez baru pertama kali turun balapan dengan Desmosedici GP24, sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sudah 1 musim penuh mengendarai motor tersebut pada 2024. Meski begitu, Marquez justru mampu tampil lebih dominan dan menunjukkan bahwa dia benar-benar pembalap spesial. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bisa langsung menyatu dengan Ducati. Puncaknya, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim, dari latihan bebas hingga balapan utama. Saya merasa luar biasa di atas motor ini. Sejak pertama kali saya mengendarainya, saya langsung merasa nyaman. Ducati telah memberi saya paket yang sangat kompetitif, dan saya sangat menikmati balapan ini, kata Marquez setelah kemenangannya di Thailand. Performa impresif Marquez ini tentu menjadi pukulan bagi Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir menjadi ujung tombak Ducati dan berhasil meraih 2 gelar juara dunia. Kini, dengan kehadiran Marquez, persaingan internal Ducati semakin panas. Bagnaia tentu tidak ingin hanya menjadi bayang-bayang sang juara 8 kali MotoGP itu. Saya harus bekerja lebih keras. Marc sangat cepat, tetapi saya yakin masih bisa meningkatkan performa saya, ujar Bagnaia dengan nada penuh tekad. Dengan kemenangan di Thailand, Ducati kini semakin dekat dengan rekor yang telah bertahan selama hampir 3 dekade.
Pada 1997 hingga 1998, Honda dengan pembalap-pembalap seperti Mick Doohan dan Alex Triville mencatatkan 22 kemenangan beruntun, yang hingga kini masih menjadi rekor terpanjang dalam sejarah MotoGP. Namun, jika Ducati terus menang di beberapa seri berikutnya, mereka bisa melampaui pencapaian bersejarah Honda tersebut. Gigi Dalinya pun tak ragu untuk menegaskan ambisinya. Kami ingin menjadi tim yang paling dominan dalam sejarah MotoGP. Honda pernah melakukannya, dan sekarang giliran kami. Dengan Mark di tim ini, saya yakin kami bisa memecahkan rekor itu. Kami percaya kepada Mark bisa mewujudkannya, ujar Dalinya. Dengan kalender balapan yang masih panjang, Ducati harus mempertahankan konsistensi mereka. Balapan berikutnya di Argentina, Kota, Amerika, Qatar dan Jerez akan menjadi ujian besar bagi Ducati dan Marquez. Jika mereka bisa mempertahankan kemenangan, maka rekor Honda akan segera tergeser. Saat ini, satu-satunya ancaman serius bagi Ducati tampaknya datang dari Aprilia, yang terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa musim terakhir. Namun, absennya beberapa pembalap kunci, termasuk Jorge Martin, membuat Ducati masih memiliki keunggulan besar. Tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM masih berusaha mengejar ketertinggalan. Tetapi sejauh ini mereka belum mampu memberikan perlawanan berarti. Maverick Vinales, yang menjadi pembalap terakhir di luar Ducati yang menang, GP Amerika 2024, mengakui bahwa Ducati saat ini berada di level yang berbeda. Kami harus bekerja lebih keras. Ducati terlalu kuat, dan Mark semakin membuat mereka tak terkalahkan, katanya. Keputusan Ducati merekrut Marquez kini terbukti sebagai langkah yang tepat. Tidak hanya sekadar menang, tetapi Marquez juga membawa aura kepercayaan diri yang luar biasa bagi Ducati. Pengalamannya sebagai juara 8 kali MotoGP memberinya keunggulan dalam membaca strategi balapan dan mengendalikan tekanan. Bahkan legenda MotoGP, Casey Stoner, turut memberikan komentarnya tentang Marquez dan Ducati. Mark adalah pembalap spesial, dan sekarang dia memiliki motor terbaik di grid. Kombinasi ini bisa mendominasi MotoGP untuk waktu yang lama, ujar Stoner. Dengan kemenangan Marquez di Thailand, Ducati sekali lagi menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar tim kuat, tetapi juga menciptakan era baru MotoGP yang disebut Ducati Cup. Dominasi mereka saat ini tidak hanya tentang motor yang superior, tetapi juga kombinasi pembalap luar biasa seperti Marquez dan Bagnaia. Kini, pertanyaan besar yang tersisa, bisakah Ducati mencetak sejarah dan memecahkan rekor kemenangan beruntun Honda? Dengan balapan berikutnya yang masih berpihak pada Ducati, tampaknya hanya masalah waktu sebelum sejarah baru tercipta. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez dan Desmosedici GP24. Apakah mereka akan menjadi kombinasi paling dominan dalam sejarah MotoGP? Jawabannya akan segera terungkap di seri-seri selanjutnya.